Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Deklarasi Kota Layak Anak Selasa 8 Juni 2021. Deklarasi disertai sosialisasi gugus tugas KLA tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Selatan Tengku Amran bertempat di Aula Bapeda, Jalan Teguh bin Mahmud, Tapak Tuan. Bupati Aceh Selatan Tengku Amran mengatakan, anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas SDM Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional. Menyuruh dan berkaitan dengan lahirnya menciptakan keluarga yang sayang anak, Kampung Layak Anak, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak sebagai pelajaran untuk memastikan bahwa anak tumbuh berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Selain membuka acara tersebut, Bupati Aceh Selatan Tengku Amran juga menandatangani komitmen bersama Deklarasi Kota Layak Anak Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021. Selanjutnya ditandatangani oleh Ketua TPPKK Aceh Selatan Khailida, PLT Sekda Haji Said Hazhar, Asisten 1 Erwi Andi, Kepala DP3AKB Yul Mainar, dan diikuti para kepala OPD serta para peserta yang hadir. Sementara itu, Ketua TPPKK Aceh Selatan Khailida seusai acara kepada wartawan mengutarakan perlindungan dan hak anak ini sebenarnya sudah mau dideklarasi dari tahun 2019 lalu. Kalau dinas-dinas terkait sebenarnya sudah melakukan ini. Tadi ada 24 indikator ya. Ada disebutkan seperti misalnya hak sipil tadi, akte kelahiran anak, alhamdulillah kita ada inovasi lagi di rumah sakit. Begitu anak lahir kita langsung bawa pulang akte, malah itu sangat diapresiasi. Namun kenapa tadi kita agak rendah itu? Memang rendah karena penginputan data seperti data. Kalau indikator-indikator itu kita sudah aman karena kita belum mengesahkan sebenarnya. Jadi tadi kita juga optimis ya bahwa Aceh Selatan inilah harus tadi bilang pasti ada proses. Nah itu proses itu mau dijawab tuh di klaster 1, 2, 3, 4 supaya anak kita jangan sampai masuk klaster 5. Klaster 5 itu kita berteman dengan Pak Ofir, dengan Pak Asro. Ya kenapa? Anak kita akan menjadi anak berhadapan dengan hukum. Anak kita bisa jadi maling. Anak kita bisa membunuh orang. Anak kita bisa dilecehkan atau kebalikannya melecehkan. Anak kita akan terjebak dengan pernikahan usia anak. Kenapa? Gagal tadi pacaran di anak biasa. Gak kita awasi kalau masuk anak muda kan makanya kita biarkan mereka ya kaprele, kakimle, satu taruh. Kenapa nggak dari awal? Mau kemana nak? Mau ke rumah siapa? Tolong kita jangan lama-lama duduknya di luar. Dari awal Bapak Ibu ini yang diinginkan oleh KLA. Kita semua kita biarkan dulu ya, nanti tengah malam kita gerebek. Salah Bapak Ibu. Dari awal tegakkan kembali yang namanya pagi kampung. Ya, KLA itu harus mengintegrasikan kearifan lokal yang positif. Normanya harus positif. Pak Fadil tadi katakan kepada saya, di Aceh Selatan masih daya, tidak semua mengusir korban dari kampung. Korban apa? Korban perkosaan. Kemana dia telah mengusir? Apakah mengusir ini menyelesaikan masalah? Tidak. Apakah mereka membawa air? Karena mereka padi kita jadi tidak bertumbuh? Bukan. Harus diberi kembali. Kenapa dia bisa jadi korban? Pengamanan kita kurang. Kita nggak peduli anak kok, ya anak kok, padahal anak kok anak
kerja untuk indikator ini, ya, per indikator saya yakin Bapak Ibu sudah lakukannya. Tapi sekarang ini kita jadikan kerja bersama, ya, melalui yang namanya gugus tugas Kabupaten Kota Layakana. Gugus tugas itu difasilitasi ada bersama mungkin ini kita akan kesehatan. Bagaimana kita membackup, ya, kerja bersama-sama supaya stunting itu cepat turun. Saya sosialisasi, saya menyiapkan perangkatnya, saya begini, semua bekerja melingkar itu. Walaupun itu kewenangan utamanya ada pada dinas kesehatan, tapi semua orang bisa berkontribusi untuk cepat menyelesaikan persoalan stunting, ya.